lupa setting ininya dulu. Tiba-tiba ingat ininya belum saya setting layoutnya. Saya buat yang begini. Oke. Sudah ya? Jadi ini mengenai bilangan real. Yang pertama adalah sifat aljabar dan urutan dari bilangan real. Sifat dan urutan dari bilangan real. Bentar, ini tadi saya belum nyatet Mbak Dea. Safira. Oke. Sifat dan urutan dari bilangan real ada apa aja? Nah, ini adalah sifat. Yang pertama kalian bisa melihat ini adalah sifat-sifat dari bilangan real. Sifat ini tidak perlu ya. Mohon maaf, itu Bu belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Bentar. Sudah? Sudah. Oke. Ya, sekarang kita bahas tentang sifat aljabar dan juga urutan dari bilangan real. Di sini ada sifat-sifat dari bilangan real. Nah, sifat ini sifatnya tidak perlu dibuktikan. Kalau yang perlu dibuktikan itu adalah teorema. Kalau sifat, definisi, itu anggapnya adalah seperti aksioma. Jadi, sifat itu kita nggak perlu membuktikan dan kita anggap bahwa ini benar gitu. Nah, sifat yang pertama ini sifatnya dibagikan, ini kodenya ada A1, A2, A3, A4, ada M1, M2 gitu ya. Ada kode A, ada kode M, ada kode D. Nah, di sini kode A ini untuk yang penjumlahan pengurangan. Sifat yang pertama adalah A tambah B itu sama dengan B tambah A. Di sini, A tambah B sama dengan B tambah A untuk semua A, B anggota bilangan real. Nah, ini namanya komutatif, sifat komutatif dalam penjumlahan. Nah, itu kode addition atau penjumlahan. Add. Terus selanjutnya, A tambah B tambah C sama dengan ini, kurungnya tadinya di depan, terus ini kurungnya jadi di belakang. Untuk semua ABC, anggota bilangan real. Ini namanya sifat asosiatif dalam penjumlahan. Jadi ini yang pertama sifat komutatif, ini sifat asosiatif. Yang ketiga adalah jika ada sebuah anggota 0 dalam real, seperti maka 0 tambah A sama dengan A, dan A tambah 0 sama dengan A, untuk semua A anggota bilangan real. Ini adalah eksistensi dalam bilangan 0, dalam anggota 0. Terus sifat yang ketiga adalah untuk setiap A itu anggota bilangan R, ada sebuah anggota negatif A, itu termasuk real juga, maka A ditambah negatif A itu sama dengan 0, dan negatif A ditambah A itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Ini untuk anggota yang negatif. Jadi ini sifat yang pertama komutatif, sifat yang kedua asosiatif, sifat yang ketiga itu tentang 0 dalam penjumlahan, terus sifat yang keempat itu adalah anggota yang negatif. Terus sekarang dalam kode M, M itu multiplication berarti nanti perkalian. Dot ini adalah lambang dari perkalian. Jadi kalau A kali B itu sama dengan B kali A untuk semua AB dalam bilangan real. Nah, terus sekarang ini namanya komutatif dalam perkalian. Kalau ini tadi komutatif dalam penjumlahan. Ini kayaknya sifat ini kalian pasti udah sering ketemu ya. Perkalian juga ada asosiatifnya. Terus sifat yang ketiga adalah ada sebuah anggota, yaitu 1 dalam bilangan real, itu berbeda dari 0. Maka 1 kali A itu sama dengan A, dan A kali 1 itu sama dengan A. Untuk semua A dalam anggota bilangan real.
Terus yang keempat adalah untuk setiap A tidak sama dengan 0 dalam bilangan real, maka ada anggota seper A dalam bilangan real, maka A kali seper A itu sama dengan 1. Asalkan tadi A-nya tidak sama dengan 0. Dan 1 kali A itu 1 per A kali A itu sama dengan 1. Ini. Terus untuk yang D, A kali B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C. Dan B tambah C kali A itu sama dengan B kali A tambah C kali A untuk semua ABC, anggota bilangan real. Ini namanya distributif. Tuh. Sifat-sifat ini kalian sudah sering sekali ketemu dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Nggak ada pertanyaan ya tentang sifat ini ya. Sifat aljabar dari bilangan real? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita next. Selanjutnya ini. Oh, bentar-bentar. Ini terlalu kecil ya. Ini kita masuk ke teorema, jadi kalau bisa kita itu membuktikan setiap teorema yang ada. Nah, sekarang kita lihat ya. Teorema yang pertama itu adalah teorema yang A, jika Z dan A itu adalah anggota bilangan real, dengan Z tambah A itu sama dengan A, maka Z itu sama dengan 0. Mohon maaf. Bu, permisi Bu. Ya. Bu, PPT-nya lagi, belum Bu. itu, Bu. Belum terlihat juga? Belum, Bu. Oke, tiba-tiba hilang sendiri. Oke, bentar. Hilang sendiri ya. Bentar, saya ini kayaknya kalau PPT-nya diedit dikit langsung nutup share screen-nya. Jadi kalau nggak kelihatan nanti saya diberitahu ya, soalnya saya nggak tahu. Atau di-share di grup saja, Bu. Gimana, Bu? Nanti dulu, kan nanti masih mau dicoret-coret ya. Oke, udah terlihat? Bentar, belum share screen, lupa. Kan ini masih saya edit, kadang masih saya geser, Nih, sudah terlihat? Sudah. Jadi ini ya, teorema 212, jika Z dan juga A itu adalah anggota bilangan real, dengan Z plus A itu sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Pembuktiannya seperti apa untuk teorema 212 yang A? Pembuktiannya kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di bagian atas ini. Di bagian atas ini adalah pembuktian untuk teorema yang A. Jadi yang ini ya. Yang ini untuk pembuktian teorema yang A. Misalkan Z, kan itu tadi Z tambah A itu sama dengan A, maka Z itu sama dengan 0. Gitu ya. Kuncinya kan di sini. Kita mau membuktikan yang ini nih. Nah, jadi kita yang pertama adalah Z tambah A itu sama dengan A. Di sini misalkan kita tuliskan tadinya Z tambah A sama dengan A. Gini kan? Nah, terus berarti kalau kedua ruas kita tambahkan dengan min A, seperti ini, kedua ruas ditambahkan dengan negatif A. Jumlahkan kedua ruas dengan negatif A. Lalu selanjutnya,
kita pakai sifat asosiatif. Jadi kurungnya tadinya yang Z plus A, kita geser jadi ke A ditambah min A. Jadi dua yang belakang kita pakai sifat asosiatif. Nah, sedangkan tadi dengan sifat inverse atau sifat negatif dari penjumlahan tadi, A ditambah negatif A itu adalah 0. Jadi ini sampingan Z tambah 0, ini 0. Berarti Z-nya sama dengan 0. Terbukti bahwa kalau Z tambah A itu sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Gitu. Ini tadi inverse dalam penjumlahan, terus ini adalah sifat identitas. Jadi terbukti. Ini bukti dari teorema yang A. Terus selanjutnya, teorema yang B, 212B. Jika U dan B itu tidak sama dengan 0, adalah anggota bilangan real, maka U kali B sama dengan, jika U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Nah, kita harus buktikan. Intinya di sini, kalau U kali B itu sama dengan B, maka U sama dengan 1. Pertama, kita tuliskan bahwa U kali B itu sama dengan B. U kali B itu sama dengan B ya awalnya. Lalu langkah selanjutnya adalah mengalihkan kedua ruas dengan 1 per B. betul. Kalikan dengan 1 per B. Kedua ruasnya. Ini kedua ruas dikali 1 per B, terus manfaatkan sifat asosiatif. Jadi kalau ini tadinya kurungnya yang depan, ini sekarang kurungnya diubah ke belakang. Jadi U dikali, buka kurung, B dikali 1 per B. Ini tadi ada kurungnya sendiri ya, gini. Terus ini tetap ditulis B kali 1 per B. Nah, B kali 1 per B itu sama dengan 1. Ini menggunakan sifat apa? Perkalian. Perkalian. Sifat perkalian yang apa namanya? Ini namanya sifat inverse. Gitu. Itu namanya sifat inverse. Nah, terus kalau udah yang bawahnya berarti U kali 1 sama dengan 1, berarti U-nya sama dengan 1. Berarti terbukti. Ini namanya sifat identitas. Gitu. Tuh. Nah, ini kalau kalian diminta membuktikan, ya begini langkahnya. Misal membuktikan teorema. Kalau misalkan ya ini kan ibaratnya kalau dalam logika dulu itu jika P maka Q ya berarti. Kalau jika P maka Q itu kalian bisa membuktikannya dengan cara misal ini jika P maka Q. Kalian bisa membuktikannya dengan kalian memberikan P, maka kesimpulannya adalah Q. Kayak ini tadi. Berarti dari Z tambah A sama dengan A, kita bawa menjadi Z-nya sama dengan 0. Jadi jika P maka Q, kalau ada P nanti kesimpulannya adalah Q. Kita bawa sampai menjadi Q. Yang pembuktian kedua juga, misalkan ini yang B tadi kan juga gitu. Kita buat U kali B sama dengan B dulu, kita buktikan hingga menjadi U-nya sama dengan 1. Dari P dulu dibawa ke Q. Nah, selain sifat ini, kita juga pakai sifat kontraposisi juga bisa nih kalau mau pembuktian. Pembuktian itu misalkan gini. Misal ada P maka Q, jika P maka Q, kita membuktikannya dengan, kalau dari belakang itu harus dengan negasi Q. Bukan Q. Maka kesimpulannya adalah apa? Ada yang tahu? Dalam logika matematika. Jika P maka Q, terus pembuktian dari belakang dengan bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Bukan P. Bukan P. Kita bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan itu berarti nanti dengan negasinya. Gini ya, aturannya ada dua gini. Kalau jika maka pembuktiannya gini ya, ada diberikan P atau diberikan bukan Q gitu.
Next, kita lihat teorema yang C. Jika A itu adalah anggota bilangan real, maka A kali 0 itu sama dengan 0. Nah, itu buktinya gimana tuh? Jika A anggota real, maka A kali 0 sama dengan 0. Nah, buktinya ada di sini. Jika A anggota bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi kita ada A anggota bilangan real dulu. Terus setelah itu, nah ini A kali 0 sama dengan 0. Nah, di sini dia buktinya adalah, bentar. Di sini gini, A ditambah A kali 0 itu sama dengan A kali 1 ditambah A kali 0. Jadi tadinya gini, A itu sama dengan A. Awalnya A itu sama dengan A. Sama dengan A dikali 1. Terus setelah itu, A itu sama dengan A kali 1. Terus kedua ruas ditambahkan dengan A kali 0. Setelah kedua ruas ditambahkan A kali 0, ini pakai sifat distributif. A-nya dikeluarkan jadi 1 plus 0 di dalam kurung. Setelah itu 1 plus 0 itu kan sama dengan 1. Nah, di sini ini sama dengan A. Jadi, bisa kita simpulkan ternyata kalau ditambah dari sifatnya kalau Z plus A sama dengan A, itu maka Z-nya sama dengan 0. Atau ini kalau A plus Z sama dengan A, maka Z-nya sama dengan 0. Ini kan A plus Z ini, Z-nya adalah ini. Ini adalah Z ini. Jadi kalau A plus Z itu sama dengan A, berarti Z-nya sama dengan 0. Artinya A kali 0 itu juga sama dengan 0. Gitu. Terbukti. Ini bukti dari sifat yang C. Nanti PPT-nya saya kirim. Selanjutnya, teorema yang A. Jika A itu tidak sama dengan 0 dan B itu adalah anggota bilangan real, maka jika A kali B, jika A tidak sama dengan 0 dan B itu anggota bilangan real, terdapat A kali B sama dengan 1, maka B-nya itu sama dengan 1/A. Bentar, saya cari. Nah, di sini kalau A-nya tidak sama dengan 0, B-nya real, A kali B itu sama dengan 1, itu maka B-nya sama dengan 1/A. Awalnya, itu tulisannya terlalu kecil ya. Kelihatan nggak kekecilan? B itu sama, kekecilan ya. Awalnya kan B sama dengan 1 kali B. Ini pakai sifat identitas ya. B kali 1B. Ya. Terus setelah itu, satunya itu bisa kita ubah menggunakan 1 itu berarti sama dengan 1/A dikalikan dengan A. Ini adalah 1. Gini. Udah, ini pakai sifat inverse. A-nya kan tidak sama dengan 0, makanya ada 1/A ya. Udah paham sampai sini? Paham. Terus setelah itu, kita pakai sifat asosiatif. 1/A dikalikan A kali B. Gini. Terus setelah itu tadi diberikan kan ini
Jika A kali B itu sama dengan 1, di situ ya, A kali B sama dengan 1, berarti ini 1 ya. Jadi kan ini 1/A dikalikan A kali B tadi sama dengan 1. Berarti ini 1/A kali 1 sama dengan 1/A gitu. Jadi B itu sama dengan 1/A. Apabila A kali B sama dengan 1. Tuh, jadi terbukti. Terbukti bahwa kalau A bukan 0, terus A kali B itu sama dengan 1, maka B itu sama dengan 1/A. Gitu. Ada yang ditanyakan dari pembuktian ini? Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Terus sekarang untuk yang B, teorema B. Jika A kali B sama dengan 0, maka salah satunya A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Nah, ini nggak perlu dibuktikan ya. Ini kayaknya ini sebenarnya dari kalian kecil udah tahu nih. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Terus ini teorema. Kalian tahu nggak bedanya bilangan rasional sama bilangan irasional? Ada yang tahu? Oke, langsung Kalau aja. Gimana? Kalau irasional? kalau irasional itu yang akar negatif itu, Bu. Akar negatif itu Imajiner. Imajiner atau tidak real. Kalau rasional dan irasional itu masih dalam konteks real. Jadi kalau misal ini bilangan real, ini adalah bilangan real, kotaknya gini. Ini bilangan real. Nah, di sini tuh ada bilangan rasional. Ini di dalam lingkaran ini rasional. Nah, yang di luar lingkaran ini adalah irasional, tapi mereka semua masih dalam bilangan real. Ini adalah semestanya adalah bilangan real. Gini ya, misal. Gini. Nah, di dalam bilangan rasional itu nanti ada bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Bulat itu lambangnya apa? Z kemarin. Di dalam bilangan bulat itu ada bilangan asli. Gitu ya. Jadi ini bilangan asli itu anaknya termasuk salah satu himpunan bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat masih dalam himpunan bagian dari bilangan rasional. Nah, rasional dan irasional itu masih himpunan bagian dari bilangan real. Nah, rasional itu bisa dinyatakan dalam A/B. Rasional itu bisa dimisalkan dalam A/B atau M/N, terserah. Dengan catatan bahwa B-nya itu tidak sama dengan 0. Dengan B-nya tidak sama dengan 0. Begini ya. Jadi rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bilangan bulat bisa nggak dinyatakan dalam bentuk pecahan? Bisa. Gitu. Misalkan 2 itu sama dengan 10/5. Nah, itu bisa. Jadi rasional itu bilangan pecahan dengan penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, irasional tuh gimana? Contohnya apa nih? Misalkan, ada yang bisa beri contoh nggak irasional? Desimal yang tak terhingga, Bu. Benar, desimal yang tak terhingga. Misalkan ada 3,22/7 itu kalau diteruskan jadi 3,14 terus. Itu mau sampai 2 halaman ya nggak selesai tuh nulis angkanya. Gitu kan kalau 22/7 itu tidak berulang. Kalau berulang kan bisa dipotong. Tidak berulang, tidak terhingga, itu irasional.
Contoh lainnya misalkan ini ya nanti akar 2. Akar 2 ini kalau dinyatakan dalam pecahan ini nanti juga jadi desimal yang tak terhingga gitu ya. Itu adalah bilangan-bilangan irasional. Oke, paham ya bedanya irasional dan rasional? Paham, Bu. Oke, jadi kalau irasional itu misalnya desimal tak terhingga dan tak terulang. Terus misal bilangan akar yang nanti jadinya juga jadi desimal yang tak terhingga gitu. Nah, di sini ada teorema bahwa tidak ada suatu A itu bilangan rasional A, tidak ada sebuah bilangan rasional R sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Itu enggak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Kalau R kuadrat sama dengan 2, artinya R itu kan sama dengan berapa? Akar 2. Plus minus akar 2. Bisa akar 2, bisa negatif akar 2. Nah, mau akar 2, mau negatif akar 2, itu adalah bukan bilangan rasional. Jadi, tidak ada sebuah bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Jadi, nggak ada tuh. Berarti akar 2 itu bukan rasional. Gitu. Paham ya di sini ya? Tentang bilangan rasional dan irasional. Next. Lanjut sekarang kita tentang sifat dari urutan. Order ini adalah urutan ya. Order itu bukan pesen. Kalau kalian order Gojek apa order Shopee, itu bukan order yang seperti itu. Tapi kalau dalam matematika, order ini adalah urutan. Jadi ada sifat-sifat dari urutan. Urutan yang ada dalam bilangan real. Nih, jika ada sebuah himpunan bagian tak kosong, P, ini adalah himpunan bagian dari R, maka dan P-nya itu disebut dengan bilangan positif real, maka ada sifat-sifat berikut ini. Jadi P ini melambangkan bilangan real yang positif, bilangan real positif. Ya, ini adalah dilambangkan dengan P ini ya. Ini bilangan real positif. Maka sifat yang pertama adalah jika A dan B itu adalah anggota bilangan real positif, maka A tambah B itu juga anggota bilangan real positif. Sifat yang kedua, jika AB itu anggota bilangan real positif, maka A kali B itu juga anggota bilangan real positif. Sifat yang ketiga, jika A itu adalah anggota bilangan real, maka salah satu dari ketiga ini itu pasti benar. Salah satu pasti benar. Kalau yang lainnya belum tentu benar. Kalau A itu anggota bilangan real, maka bisa jadi A itu adalah anggota bilangan real positif, atau A itu sama dengan 0, atau bisa juga negatif A itu adalah anggota bilangan real positif. Kalau negatif A anggota bilangan real positif, berarti A-nya itu negatif ya. Gitu. Jadi kalau A itu anggota bilangan real, maka bisa jadi salah satu dari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang ini? Tidak ada, Bu. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sifat yang ketiga ini biasa kita sebut dengan trikotomi. Jadi jangan lupa, nanti kalau kita besok sering menggunakan istilah trikotomi, itu ya berarti ini. Tahu nggak trikotomi apa? Pernah belajar biologi kan? Ada dikotomi, ada trikotomi. Nah, jadi yang ketiga ini disebut dengan trikotomi.
dikotomi itu dibagi 2. Trikotomi berarti dibagi 3. Jadi ini pembagian 3. Jadi biasanya kita nulisnya gini, jika A anggota bilangan real, terus gini, maka A-nya elemen bilangan positif. Atau A-nya sama dengan 0, atau negatif A anggota bilangan positif. Gini, terusnya gini, ini namanya trikotomi. Oke, next. Jadi ini untuk ini definisi. Definisi misalkan ada AB itu adalah anggota bilangan real. Maka jika yang A itu jika A min B itu anggota bilangan positif, maka kita tuliskan bahwa A lebih besar dari B atau B lebih kecil dari A. Jadi kalau A kurang dari maka A lebih besar dari B atau B kurang dari A. Terus sekarang yang B, definisi yang B. Jika A min B itu anggota bilangan positif, bisa juga anggota bilangan positif dan juga bisa juga itu 0, digabung dengan 0, maka kita bisa tuliskan A-nya lebih besar atau sama dengan B. Terus ini B-nya lebih kecil atau sama dengan A. Udah? Ini kalian ada pertanyaan nggak tentang ini? Oke, kalau nggak ada kita next. Ini tadi definisi ya, definisi nggak perlu kita buktikan. Sekarang kita ke teorema. Misalkan A, B, C itu adalah anggota dari bilangan real, maka yang A itu jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A itu lebih besar dari C. Terus yang B, jika A lebih besar dari B, maka A tambah C itu lebih besar dari B plus C. Yang C, jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka C kali A lebih besar dari C kali B. Sedangkan jika A lebih besar dari B dan C kurang dari 0, maka C kali A itu kurang dari C kali B. Di 217 ini, bukti yang pertama itu tadi kita bisa menggunakan definisi. Kan tadi didefinisikan kalau A lebih besar, kalau A min B itu anggota bilangan positif, maka A lebih besar dari B, gitu ya. Berarti jika A lebih besar dari B, itu artinya A min B itu kan anggota bilangan positif. Terus B lebih besar dari C, itu artinya B min C itu anggota bilangan positif. Ini ya, kita lihat bukti yang dulu. Gini ya, bukti yang A itu misalkan A min B, ini kan kalau A lebih besar dari B berdasarkan definisi, berarti kan A min B ini kan adalah anggota bilangan positif. Terus selain itu B min C itu juga anggota bilangan positif. Gitu. Nah, setelah itu
Setelah itu kita buktikan bahwa kalau bilangan positif ditambah bilangan positif, misalkan ini, berarti A min B ditambah B min C, ini anggota bilangan apa? Ada yang bisa menjawab? P. Ya, oke. Ini juga anggota bilangan positif ya. Karena ini positif, ditambah positif, pasti dia juga anggota bilangan positif. Nah, sedangkan ini, kalau kita pakai sifat asosiatif, ini jadinya kalau kurungnya jadi gini. Ini min B ditambah min B plus B. Ini dikurangi C. Bisa kan ini? Nah, min B plus B itu kan sama dengan 0. Jadi ini tinggal A min C. Ini tadi anggota bilangan positif. Nah, berdasarkan definisi tadi, jika A min C itu anggota bilangan positif, maka A-nya lebih besar dari C gitu. Oke, maka jadi kalau bisa misal kita membuktikan gitu berdasarkan definisi, misal titik 3 ya. Mungkin berdasar definisi, jika A min C itu anggota bilangan positif, maka A lebih besar dari C. Terus jadi terbukti. Jadi kesimpulan utamanya adalah terbukti bahwa jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Gitu. Jadi kesimpulannya terbukti bla 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 gitu ditulis gini. Tuh. Itu ya, nanti kalau mengerjakan gitu harus ada kesimpulannya. Terus, ada yang bisa membuktikan yang B? Atau mungkin ada yang bisa membuktikan yang C? Wah, ini. Oke, next aja ya berarti ya. Sekarang 218. 218. Ini jika A itu anggota bilangan real dan A itu bukan 0, maka A kuadrat itu pasti lebih dari 0. Yang B itu 1 lebih dari 0. Yang C itu jika N anggota bilangan asli, maka N-nya itu lebih dari 0. Oke, bukti yang A itu gimana? Bukti yang A tadi pakai sifat trikotomi ya. Tadi sifat trikotomi itu jika A itu anggota bilangan real, maka A-nya itu bisa, kemungkinannya adalah bisa A-nya elemen bilangan positif, bisa A-nya itu sama dengan 0, bisa juga min A itu anggota bilangan positif. Nah, sedangkan di sini kan ada definisi A tidak sama dengan 0. Berarti karena tidak sama dengan 0, ini enggak dipakai. Berarti kemungkinan yang pertama itu adalah A-nya anggota bilangan positif. Kalau A anggota bilangan positif, maka A kuadrat ini sama dengan A dikalikan dengan A. Ini kan berarti positif dikalikan dengan positif. Ini juga anggota bilangan positif.
Ini yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jika negatif A itu adalah anggota bilangan positif, negatif A itu anggota bilangan positif, maka jadi ini min A dikalikan dengan min A, ini artinya positif kali positif, ini kan A kuadrat ya, min A kali min A itu juga anggota bilangan positif. Nah, kalau positif itu artinya dia lebih besar dari 0. Gitu. Jadi, terbukti bahwa jika ini ada, maka A kuadrat lebih dari 0. Ini pembuktian untuk yang A. Terbukti bahwa bla 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 gitu kayak soalnya. Terbukti. Sekarang yang C. Jika N anggota bilangan asli, maka N-nya lebih besar dari 0. Ini kita bisa buktikan dengan induksi matematika. Kayak tadi, kita misalkan P1, terus nanti kita asumsikan PK benar, maka PK plus 1 itu juga benar. Misalkan ya, untuk yang C, pakai induksi matematika, P1-nya itu artinya misalkan P1 benar, itu adalah jika 1 itu anggota bilangan N. 1 anggota bilangan asli, ini kan benar. Terus setelah itu kita asumsikan bahwa PK benar. PK itu adalah K anggota bilangan asli. Kita asumsikan gini. Maka kita harus membuktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar. PK plus 1 itu berarti N-nya kita ganti dengan K plus 1. K plus 1, K plus 1 itu berarti ini, maaf, ini tadi 1 kan bilangan positif ya. 1 kan anggota bilangan positif. Tadi K-nya kita asumsikan K-nya anggota bilangan positif. Asli itu kan juga sama dengan bilangan positif. Nah, berarti K plus 1 berarti positif tambah positif, ini juga anggota bilangan positif. Nah, karena K plus 1 anggota bilangan positif, maka kalau dia bilangan asli juga kita bisa simpulkan sama. Berarti kalau ini asli, berarti K plus 1 itu nanti juga anggota bilangan asli. Udah. Karena K plus 1 berarti ini benar ya, kalau bilangan asli itu dia lebih dari 0 gitu. Nah, lebih dari 0 karena dia positif. Tuh, ini pakai induksi. Kayak ada pertanyaan? Ini kayaknya tadi ada yang tanya ya. Oke, siapa yang tanya tadi? Maaf Bu, kepencet tadi. Oh. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya tentang ini. Sebentar, kita cek kemarin bukunya. Sudah ada soal belum ya tadi? Kalian sudah download ya file yang sudah saya kirim di grup? Sudah Bu. Nah, ini soalnya nanti bentar lagi kalau sudah sampai ketidaksamaan. Ini memang banyak sekali untuk materi yang ini. Materi bilangan real, jadi kita memang agak sedikit, karena teorema yang 21 aja udah banyak banget. Saya harap kalian nggak bingung ya dengan ini ya. Sekarang 219. Jika A itu adalah anggota bilangan real, terus ada A
itu lebih besar atau sama dengan 0 dan dia kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon itu lebih dari, oh ini belum share screen, saya lupa. Oke, nih. Teorema 219. Nah, kalau A itu anggota bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 0 dan dia kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon itu lebih dari 0, maka A-nya itu sama dengan 0. Artinya itu epsilon itu bilangan yang sangat kecil gitu ya. Bilangan lebih dari 0 tapi sangat kecil. Sepersekian, jadi memang kecil sekali gitu. Epsilon itu bilangan positif terkecil. Itu kita lambangkan dengan epsilon. Nah, di sini kita bisa membuktikan dengan kontradiksi. Kontradiksi tadi adalah jika P maka Q, terus kita berikan P. Bentar. Kontradiksi tadi, jika P maka Q, terus kita berikan bukan Q, maka kesimpulannya nanti akan kita bawa ke bukan P. Nah, jadi pembuktian itu bisa induksi matematika, bisa pakai kontradiksi, bisa pakai tadi converse. Diberikan P, simpulkan Q gitu. Pembuktian ada banyak caranya. Nah, sekarang misalkan makanya ini Q-nya itu adalah A sama dengan 0. Bukan Q-nya misal kita ambil adalah A lebih dari 0. Bentar. A lebih dari 0. A lebih dari 0. Gitu. Ini kan bukan Q ya. Bukan Q-nya adalah A lebih dari 0. Terus selanjutnya, maka kita punya kalau A-nya lebih dari 0. Kalau A lebih dari 0, maka kita punya 0 itu kurang dari setengah A kurang dari A. Kalau A-nya lebih dari 0 ya. Kalau A-nya lebih dari 0, kita punya ini. Terus setelah itu, sekarang misal kita ambil epsilonnya itu setengah A. Misal ada epsilon 0, itu sama dengan setengah A. Maka kita punya 0 kurang dari epsilon itu kurang dari A gitu. Paham ya nih ya? Kalau epsilonnya misal setengah A, berarti setengah A-nya tinggal diganti dengan epsilon. Nah, jadi epsilon tadi kan adalah bilangan terkecil. Misal kita ambil epsilonnya itu tadi setengah A, maka kan ternyata epsilonnya kurang dari A. Padahal di sini katanya A-nya itu kurang dari epsilon. Berarti ini sudah bukan P. Berarti ini bertentangan dengan ini. Ini. Kalau bertentangan dengan ini, sehingga karena dia bertentangan, jadi ini bernilai benar ya teoremanya. Tadi kita sudah pakai jika P maka Q, sudah diberikan bukan Q, kesimpulannya adalah bukan P. Karena bertentangan, jadi yang benar adalah A-nya itu harusnya sama dengan 0, bukan A-nya lebih dari 0 gitu. Jadi teorema ini benar. Kalau jika A-nya itu kurang dari epsilon, maka A-nya itu ya 0. Gitu. Karena epsilon itu adalah bilangan positif terkecil, nggak ada yang lebih kecil lagi. Tuh. Jadi kesimpulannya teorema benar. Teorema benar.
Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada next. Sekarang teorema, jika A kali B itu lebih dari 0, maka yang pertama, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, sekarang buktinya kita catat nih, bahwa AB itu kan lebih dari 0, maka menyebabkan A-nya itu tidak sama dengan 0 dan B itu tidak sama dengan 0. Misal ini bukti yang pertama. Bukti yang pertama itu berarti A-nya tidak sama dengan 0, B-nya tidak sama dengan 0. Jadi, jika A kali B itu lebih dari 0, maka A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya juga tidak sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka A kali B itu kan nanti akan sama dengan 0. Gitu ya. Terus, dari sifat trikotomi tadi bahwa A-nya itu bisa lebih dari 0 atau A-nya bisa positif atau negatif A itu bisa positif. Karena tidak sama dengan 0 berarti kan kemungkinannya bisa A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Karena dari trikotomi berarti ada dua kemungkinan dari trikotomi tadi. Jadi bisa ini atau A kurang dari 0. Nah, jika A lebih dari 0, maka jika A lebih dari 0, seper A juga lebih dari 0. Terus, kalau seper A lebih dari 0, sehingga kalau tadi ada B itu sama dengan 1 kali B, terus satunya kita ganti dengan seper A dikalikan dengan A, terus dikalikan dengan B, pakai ini tadi, pakai asosiatif. Nah, maka ini akan lebih dari 0, karena tadi seper A itu kan positif. Terus A-nya tadi positif, maka dia akan lebih dari 0. Gitu. Nah, yang B itu juga bisa kita buktikan kalau A kurang dari 0, maka seper A juga kurang dari 0. Gitu. Nanti dilanjutkan sendiri. Nah, dari teorema 2110 itu ada koroleri. Koroleri itu apa sih? Koroleri itu sebab akibat. Jadi akibat yang ditimbulkan dari teorema. Jadi dampak yang ditimbulkan. Karena teorema 2110 ada dampaknya di 2111 sebabnya. Jadi kalau A kali B itu kurang dari 0, maka A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Jadi A dan B itu beda. Yang satu positif, satunya negatif gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nilai mutlak dan garis real. Sebentar, ini kayaknya udah ada. Udah ada soalnya ya, ini 211. Nah nih, ini soal untuk 21. 21 udah selesai tadi. Misalkan nih, ini ada pertanyaan, jika A, B itu adalah anggota bilangan real, buktikan bahwa jika A tambah B sama dengan 0, maka B-nya sama dengan negatif A.
Nah, itu kalian diminta membuktikan. Atau yang nomor 2 itu juga bisa dibuktikan. Buktikan bahwa jika AB anggota bilangan real, maka itu sama dengan itu. Kalian kerjakan yang mana ya? Bentar. Oke, silahkan coba kerjakan yang 1A.